Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini aku mau bikin dua masakan. Yang pertama ini adalah untuk teman ngopi atau teman ngeteh, dan yang satunya lagi nanti adalah untuk temannya nasi. Jadi kebiasaan aku kalau misalnya suami sedang ada di rumah tuh aku biasanya bikin cemilan pagi. Kalau aku nggak bikin cemilan ya terpaksalah aku beli kue keluar gitu. Dan tanpa berlama-lama aku mulai aja siapkan bahannya. Ini adalah bahan untuk temannya si kopi atau teh. Ini ada singkong, aku beli satu bungkus 8.000 dan mau aku kupas semuanya. Tapi nggak akan aku pakai semua nanti. Jadi aku kukus semua gitu, tapi hanya separuhnya aja yang aku pakai untuk bikin cemilan ini. Nanti singkong rebus sisanya itu akan aku pakai sore hari untuk digoreng lagi, digoreng pakai bumbu gitu kan ya, kayak singkong goreng biasa aja gitu. Ya itulah, kalau suami hobi ngemil jadi kita harus bisa membagi bahan, punya banyak ide gitu, walaupun ide-ide sederhana aja ya, karena sebenarnya seleranya juga nggak muluk-muluk, yang penting ada aja gitu. Alhamdulillah. Dan ini udah aku cuci, terus aku belah-belah seperti ini supaya nanti cepat empuk. Sebenarnya bisa dikukus juga, bisa direbus, suka-suka aja ya, tapi aku lebih suka direbus. Tapi kalau untuk bikin ini, merebusnya harus diperhatikan, jangan sampai terlalu lembek ya, atau jangan sampai air rebusannya meresap ke si singkongnya, karena nanti eksekusi terakhirnya itu akan digoreng. Kalau terlalu basah terus nanti kan ditambah gula juga, nanti tambah basah. Kemudian setelah empuk, dibejek-bejek seperti ini, dilumatkan seperti ini, aku pakai ulekan yang aku bungkus dengan plastik ya. Kemudian jangan lupa diinspeksi dengan teliti, siapa tahu masih ada tulang yang tersisa ya kan. Gak enak juga, lagi asik-asik makan enak terus tiba-tiba ada tulang. Kemudian dikasih di sini bahan perasa ya, ada gula pasir, terus juga garam, terus gula merah juga. Bisa pakai gula pasir semua, bisa juga pakai gula merah semuanya aja, atau kombinasi keduanya seperti ini. Yang penting manisnya sesuai selera aja ya. Kemudian diaduk sampai dengan merata. Nah, kue ini kalau di kampungku namanya kekumbu Jawa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia aku nggak tahu sih kue ini apa namanya, tapi kalau misalnya aku terjemahkan secara harfiah gitu ya, dari bahan-bahan dan cara pengolahannya, ini bisa dibilang perkedel manis gitu. Kalau misalnya martabak manis kan udah umum tuh, nah ini mungkin perkedel manisnya, perkedel singkong manis gitu ya. Nah setelah dia merata tadi, dibulat-bulatin seperti itu, kemudian jangan lupa siapin bahan pencelup juga. Bahan pencelup ini kurang lebih sama dengan bahan pencelup kalau kita bikin pisang goreng ya, kayak bahan kremesan gitu. Ini aku buat dari terigu sama sedikit tapioka, terus dibumbuin gula garam gitu aja. Nah kalau di Banjarmasin aku juga sering nemuin kue ini, tapi biasanya di dalamnya itu dikasih kelapa parut gitu, dan itu juga enak. Sebenarnya memasak itu ya universal sekali, kita bisa masukin apa aja yang tentunya bukan bahan beracun ya kan. Jadi ini juga bisa dikreasikan, bisa dimasukin coklat, bisa dimasukin keju atau susu kental manis, semuanya bisa ya. Suka-suka aja sebenarnya, tergantung kreasi kita dan selera kita. Dan sudah selesai, siap bersama kopi dan air hangat, tinggal nunggu Pak suami selesai mandi. Alhamdulillah. Dan ini enak ya, pokoknya sangat
cocok untuk teman kopi. Dan kami sekeluarga suka banget ini. Dan lanjut ke masakan berikutnya. Kalau ini namanya terong raos, memang sekilas tidak terlihat mirip dengan terong raos pada umumnya ya. Karena ini selain aku masaknya tanpa cabai, juga sausnya kebanyakan ya, perbandingan saus dengan terongnya terlalu banyak saus ya. Jadi di sini aku udah siapin terong yang udah aku potong-potong tipis seperti itu, udah dicuci juga. Kemudian siapkan bahan pencelupnya juga, ada garam tadi, terus terigu, dan juga jangan lupa tapioka sedikit aja. Kemudian lada bubuk dan juga kaldu bubuk. Kalau punya bisa ditambahkan bawang putih bubuk dan ketumbar bubuk. Nanti rasanya nggak akan kalah dengan tepung serbaguna, tepung bumbu instan itu ya, yang biasa dijual di luaran gitu. Biasanya juga aku pakai itu sih, cuma nggak terlalu sering. Aku lebih sering bikin seperti ini dibandingkan pakai tepung serbaguna instan itu. Aku pakai tepung instan itu kalau kepepet aja. Dan siap digoreng. Dan sebenarnya aku ngegorengnya itu tadinya itu nyambung aja dengan goreng si perkedel tadi ya. Cuman karena dibikinkan video, jadi aku edit supaya berurutan ya kan, supaya yang nontonnya nggak bingung ya kan. Karena kalau misalnya melihat aktivitas ibu rumah tangga itu di pagi hari bakalan pusing karena serabutan. Kalau bisa tuh kan kita kerjain 2-3 kerjaan sekaligus gitu, namanya juga mama kan ya. Setelah digoreng, siapkan saus ya, kita siapin sausnya seperti ini. Campur dulu bahannya, bisa dicampur dulu seperti ini atau langsung dimasukkan satu-satu saat memasak sausnya juga bisa. Aku lebih suka dicampur seperti ini. Itu tadi ada saus tomat, kemudian ada kecap asin, lalu kecap manis. Ini juga lada bubuk dan kaldu bubuk. Kalau punya bisa ditambahkan saus tiram. Kemudian dimasak, dan itu adalah di dalam wajan aku itu ada bawang putih rajang dan minyak sedikit. Kemudian ditumis aja. Kemudian kita masukkan bahan campuran yang udah kita siapkan tadi. Dan ini dimasak aja sampai mengental. Bisa ditambahin air sedikit, dimasak sampai mengental. Kemudian masukkan bahan rajangan, daun-daun kayak gini. Aku pakainya seledri. Biasanya ada tambahan bawang, terus daun jeruk juga. Nah, setelah mengental, jangan lupa matikan api dulu sebelum si terongnya dimasukkan. Kemudian diaduk-aduk aja sampai semua saus melekat ke terongnya. Rajangan cabai juga sebenarnya harus dimasukkan kalau suka ya. Daun bawang, daun jeruk juga. Saya kebetulan adanya cuma daun seledri, jadi saya pakai daun seledri. Dan kira-kira seperti itulah aku memasak terong raos ya. Dan ini juga enak, alhamdulillah enak banget. Kayaknya nggak perlu lauk tambahan deh. Ini juga sama nasi juga sudah oke. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Oh ya, aku baru ingat, terima kasih juga kepada follower-follower baru yang udah follow akun aku. Terima kasih banget. Semoga bermanfaat video-video aku. Bye bye.